Hoi, eh, di video kali ini gue mungkin bakal ngomong banyak gitu karena durasinya juga sejam. Tapi sebelum gue ngomong gitu, di video kali ini gue bakal malah kegeser. Di video kali ini gue bakal menjelasin dikit nih. Kalau ngerakit-ngerakit kayak gini mungkin kalian udah paham lah gitu dengan isi videonya yang dimana gue tiap harinya gitu ngerakit, jadiin Tamiya ke STB Pro sambil kalian ngeliat Tamiya yang gue rakit di video ini. Gue bakal jelasin dikit ini Broken G yang dimana sassisnya FMA gitu. Mungkin bagi kalian juga udah ada yang main sasis SMA gitu, sasis FMA mungkin ya, tapi beda-beda cup body mungkin, tapi FMA ya sama gitu, mesinnya dinamo di depan gitu. Cuman sasisnya agak terlalu panjang ya dari Super FM gitu bedanya gitu. Cuman kalau dibilang lebih gimana, gue lebih suka yang FMA ini sih dari segi modelnya gitu, kayak asik gitu. Dari ya kayak sasis AR, cuman bedanya dia dinamonya di depan gitu. Ini sasis. Untuk yang penasaran ini dapat dinamo apa enggak, dapat, karena ini serinya yang Tamiya Premium, ada tulisan juga di boxnya. Kalau tadi kan Premium. Jadi include dinamo untuk yang Premium always ya. Jadi kalian udah nggak perlu beli dinamo, kecuali kalau kalian mau beli dinamo yang Torque seri Tun atau seri yang lain gitu. Ya mungkin penjelasan gue tentang kit ini ntar lagi gue lanjut, karena video ini durasinya sejam ya, gila. Ya karena gue mau challenge aja sih bikin video sejam gitu. Mungkin dari kalian mungkin ada yang mungkin nyekip gue ngebacot selama sejam, karena gue ngerakitnya nih ya pelan banget. Gue sengaja lama-lamain banget nih karena ya dari gue challenge video sejam nih gue juga nyari watch time-nya gitu. Ya seenggaknya biar cepet lah gitu, 4000 jam. Tapi video durasi gue ngomong gini hampir sejam gitu, gue bakal gimana ya gue ngomongnya. Gue bakal ngomong dari tahun berapa gue mulai main Tamiya ini, sama gue kerja kayak apa gitu. Dan jadi kadang gue kadang sebulan baru upload, misalnya 2 bulan baru upload gitu. Dan gimana awal gue nge-YouTube gitu. Jadi ya kebanyakan gue cerita juga lah gitu. Jadi video gue ngerakit nih mungkin hanya pemanis gitu buat kalian gitu, sambil ngelihat biar nggak bosen gitu dengan suara gue yang kayak begini ya. Ibaratnya podcast lah, tapi bukan podcast gitu, tapi ini curhat aja gitu, cerita gitu tentang kehidupan gue gitu, yang kehidupan YouTube, kerja, dan ya apa yang gue mau di YouTube ini gitu. Mungkin biar kalian juga ya mungkin mudahan aja kalian nyaman dengan suara om-om gue. Tapi nggak apa-apa, semoga aja suara gue yang ngomong macam-macam gini bisa jadi pengantar tidur mungkin bagi kalian yang sambil nyalain YouTube sambil dilepas gitu kan, bisa gitu. Oke, gue mulai dari apa ya? Gue mulai dari awal gue main Tamiya ini ya, kayaknya ya. Iya. Dulu di tahun 2000 berapa ya? 2002 apa 2003? Itu waktu gue masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Kelas 2 apa kelas 3 SD? Ya, antara itu. Itu pertama kalinya gue beli Tamiya
semenjak ini mulainya film anime ini Let's Go di RCTI tahun, ya sebutin aja lah nama TV-nya, tahun segitu pokoknya, dimana itu rame banget teman-teman seangkatan seusia gue yang main Tamiya dan rame-rame buat beli Tamiya yang ngerakit bareng gitu. Dan untuk Tamiya Ori di wilayah gue waktu itu gue tinggal dulu masa kecil di Nusa Tenggara Barat, ya ibaratnya di Pulau Lombok, yang dimana ya jujur aja serba ketinggalan gitu apa-apanya. Jadi gue tuh nggak nemu namanya Tamiya yang original dulu tahun 2000 yang zaman gue masih SD tuh. Jadi Tamiya yang paling gue sering lihat ya merek Audi, Caobao, terus apa lagi ya yang dulu Goki ya, Goki gitu mereknya kalau nggak salah. Dan gua beli Tamiya pertama itu seharga 12.000 apa 17.000 apa 7.500 dulu. Gua lupa, yang jelas pokoknya seharga itu. Dan Tamiyanya itu kalau nggak salah Beat Magnum TRF, dan beda dari sasisnya gitu, dimana yang sasis yang gue baru sadar ternyata sasisnya tuh sasis TZ gitu, Super TZ, dan gue dapetnya tuh VS warna hijau lagi, bayangin teman-teman. Dan gearnya itu bukan gear yang 3 gitu, cuman kayak gearnya Tamiya 2WD, tau gak sih yang kayak gitu, yang gearnya gede banget pokoknya gitu. Dan track pertama yang gue tahu dulu yang tempat gue main itu track yang 2 jalur, dan ada interchange-nya 1 gitu, yang dimana berganti jalur dan tanjakan gitu. Ingat, tau gak sih track yang gitu? Dan itu rame banget, dan dimana kita waktu masih kecil berasa itu track luas banget gitu dan panjang gitu, namanya badan kita masih kecil dulu kan, kita ngelihatnya gitu. Itu rame banget, hampir satu sekolah gua yang main juga, bukan satu sekolah lagi, satu kampung, satu komplek, ya rame banget, mau usia berapapun itu banyak banget yang main. Dan dulu pertama gua main itu nggak ada namanya baterai yang kita makainya kayak Fujitsu atau apa, gua nggak sama sekali nggak tahu itu dulu. Yang gue tahu tuh baterai itu dulu ABC dulu tuh, baterai ABC, ya habis tinggal beli lagi. Namanya dulu harganya berapa sih tiap beli baterai, susah banget dulu masih kecil tuh, duit ya namanya masih SD gitu kan, duit berapa sih tahun-tahun kelahiran segitu. Dan ya kadang patungan sama teman buat beli baterai dan buat ganti-gantian. Yang gue senengin waktu pertama gue beli Tamiya tuh, dimana Tamiya gue nih di track yang kecil nih gila kenceng banget sumpah. Mungkin karena gearnya yang cuman ada 2 gitu, dimana gear yang di bagian as rodanya tuh kan gede banget tuh, sedangkan yang untuk di mesinnya tuh juga gede, kayak ibaratnya kayak gear lang gitu sih bahasanya ya kalau main yang langsung gitu. Iya, jadi dimana kalau baterainya lagi penuh itu buset, Tamiya gue kencang banget sampai teman gue gimana tuh kok bisa larinya kayak gitu, sedangkan dia Tamiyanya beda gitu kan. nggak ngerti gue. Sampai ada yang mau beli gitu, sumpah nggak bohong, gue Tamiya gue pertama tuh yang sasisnya VS dan gearnya gede tuh, sampai ada yang mau bayar. Itu yang mau bayar tuh kalau nggak salah umurnya lebih tua dari gue, kalau nggak salah sekitar mungkin dia mau masuk SMP apa ya orangnya tuh kalau nggak salah. Gue inget tuh dulu, akhirnya karena gue didesak terus, ya ayo bayar, gue bayar 20.000, gue bayar 20.000. Lu semua ngerti kan tuh, gue masih SD kelas 2 dan kelas 2 apa kelas 3, dan Tamiya gue ditawarin 200.000 20.000 di umur segitu, gila. Gue nggak bisa nolak lah gitu, jadi gue jual lagi ke dia gitu. Terus gue minta duit lagi buat nambah beli Tamiya. Akhirnya kebelilah tuh Tamiya pertama gue Audi gitu. Tamiya pertama gue Audi, gue beli
Masih inget banget gue beli Magnum Saber waktu itu, yang dimana sasisnya Super One gitu, yang Aldi. Ya gue Tamiya pertama gue, sumpah gue masih inget banget itu Magnum Saber. Dan tapi Magnum Saber nih nggak secepat yang Tamiya pertama gue tadi gitu. Dan gue kadang ngerasa kok bisa gini gitu, gue mesti ngapain gitu. Akhirnya pertama ngerakit-rakit bareng sama teman-teman gitu, modif-modif bareng gitu. Dikasih tahu mending ganti dinamo katanya gitu, diganti dinamo lah. Namanya dulu kan nggak ada kelas-kelasan SCB Pro apa ngapa, belum ada sama sekali, dimana yang kita main tuh pure speed gitu, kecepatan gitu. Kita mainnya gitu, namanya tracknya kecil juga kan, pasti stabil juga gitu, mungkin karena cuma di loncatan aja. Jadi ya kadang ada yang keluar gitu, ada yang sampai loncatannya ditutup gitu. Itulah keseharian gue dulu main Tamiya. Habis dari track kita ngerakit bareng lagi, ngemodif bareng lagi, nge-setup bareng lagi, setting bareng. Habis setting bareng itu sambil habis makan, kita makan bareng, bawa piring bareng-bareng. Itu begitu terus tiap hari tuh, tiap pulang sekolah atau kadang pas lagi liburan itu nggak pernah sepi sumpah yang main Tamiya tuh. Tiap hari gitu, kayak gitu. Itu sampai bapak gua itu bikinin track pakai dus tuh nggak. Bikinin track pakai dus itu sampai panjang banget sumpah, tracknya yang dia buat tuh gila. Emang bapak gua sampai saking senengnya gitu lihat anaknya main, mungkin. Sampai di rumah gua rame banget tuh teman-teman, padahal track cuman pakai kardus gitu. Tapi sumpah kenangan yang kayak gitu tuh mahal banget cuy, sumpah. Gue sampai tiap kalau ngeliat Tamiya Magnum Saber tuh, kalau gue beli yang di video gue yang ada gue upload sebelumnya, itu tiap gue ngebuka box atau apa gitu kayak nostalgia, kayak ingetannya tuh plek gitu, udah keinget lagi gitu, saking kenangannya tuh ada gitu. Terus seiring jalannya waktu kita main di track yang 2 jalur yang kecil gitu. Terus kadang main di rumah gua, saking kadang kalau Tamiya gua udah rusak atau sasisnya patah atau gini, gua beli Tamiya yang lain-lain gitu. Kadang beli Vanguard Sonic, kadang beli Race Stinger dulu zaman dulu. Tapi itu masih oldie semua, karena yang ori Tamiya gua nggak ada sekali nemu yang main ori Tamiya gitu, nggak ada sumpah di komplek gua itu, karena itu yang pertama doang gitu. Mungkin karena penjualnya juga nggak mau rugi, mungkin kan lumayan juga dulu harganya dulu kalau yang Tamiya ori gitu. Jadi dia ngejual yang sesuai harga yang kita, karena kita kan anak-anak gitu kan ya, tahun 2000-an gimana sih, banyak duitnya anak-anak umuran SD kayak kita itu. Di seiring jalannya waktu lagi, gue udah kelas 4 dan kelas 5, kita masih main Tamiya. Akhirnya ada salah satu teman gue yang ngomong, di daerah sini ada tahu track itu panjang banget katanya gitu. Panjang banget dan gede katanya gitu. Awal-awal kita nggak ada yang percaya nih, masa sih ada yang punya track kayak gitu katanya gitu. Iya beneran, teman gua nih ngomong. Akhirnya kita pada hari pokoknya pada hari libur tuh, kita teman-teman gua seumuran banyak banget, rame, kita kumpul pakai sepedahan. Kita inisiatif jalan ke itu tempat tracknya. Dulu ada tempatnya tuh di kayak, bukan mall sih lebih tepatnya tempatnya itu, cuman tempat perbelanjaan, dan ada tempat game buat anak-anak gitu, cuman bukan mall gitu. Mall di tempat gue tuh cuman satu dulu, cuman Mataram Mall gitu. Itu pun ya nggak terlalu gede lah mallnya gitu, tapi ya mall gitu cuman satu gitu di kota Mataram. Akhirnya kita pergi ke daerahnya tuh di Ampenan, namanya tuh gue masih ingat, itu Barata namanya, tempat
perbelanjaan dan tempat buat hiburan juga buat anak-anak, ada belanja macam-macam juga banyak. Dan pertama gue ngeliat trek di sana tuh gila, luas banget cuy, panjang banget ini. Dan ada yang tokonya juga yang jaga gitu, yang kayak sekarang lah gitu. Cuman di situ tuh pure mainnya bebas gitu, nggak ada kelas-kelasan. Paling yang ada tuh kalau bahasanya tempat gue tuh Tamiya standar. Standar tuh maksudnya ya bukan standar box, cuman standar tapi pakai bumper depan, pakai bumper belakang gitu, pakai yang dimana bumpernya tuh kayak aluminium gitu, tau nggak, yang kayak gitu. Dan rollernya tuh pun yang di depan ada 8 biji gitu, 4 biji, 4 pasang, belakang juga 4 pasang. Dimana ban depannya hampir kayak Tamiya Slope, cuman gue nggak tahu dulu Tamiya Slope kayak gimana. Hampir kayak gitu. Ada juga sih Tamiya Slope, cuman ini standar gitu bahasanya gitu. Sana nggak tahu gue standar apa gitu, gue nggak tahu. Dan gue lihat larinya tuh sumpah ini Tamiya kenceng banget. Dan soalnya nggak ada namanya lompatan juga kan, cuman ada trek lurus, tikungan, trek lurus lagi, tikungan, zigzag gitu. Ya sama itu aja. Dan kita ngeliat gila ini Tamiya apa ya gitu. Sama ada Tamiya Speed juga yang dimana rodanya 2 di belakang, sama pakai apa sih depan tuh yang kayak di tempat ditaruh di ring apa sih, ring apa ya, kelahar apa ya namanya tuh ya. Itu Tamiya Speed yang gue tahu. Dan gila, itu saking mindernya kita nggak ada yang berani coba lepas Tamiya kita di track itu gitu, saking ya nggak pede, malu gitu. Karena kan orang-orang juga ini orang-orang tuir. Mungkin kalau sekarang orang-orang ini yang gue temuin dulu yang main larinya kayak gitu, mungkin sekarang anaknya mungkin udah SMA mungkin, yang sedangkan gue masih umur 25 lah sekarang. Yang itu dulu sumpah saking ininya kita nggak ada yang berani lepas. Sedangkan baterai paling ini baterai ABC, dan baterai paling elit di kita tuh zaman SD tuh paling alkalin gitu. Nggak ada ini, kita cuma ngeliatin. Dan mungkin pengalaman pertama kita ngeliat ini gitu, sesuatu yang baru gitu. Dan kita nanya-nanya harga, kemudian kita kayak terinspirasi gitu. Berarti Tamiya harus pakai bumper gini ya, harus dimodif gini ya gitu, harus disetting gini ya, gear setnya juga pakai gear elang gini ya gitu. Oh iya. Akhirnya kita semingguan tuh full nabung. Di sekolah kita dikasih uang sangu nggak pakai gitu, kita usahain makan di rumah aja gitu, yang dimana per hari dikasih uang duit sangu tuh 2.000 3.000 gitu sehari. Kita tabung. Akhirnya setelah beberapa minggu tabungan kita udah ada, kita beli bumper lah, beli ganti ban, sasis gitu. Ada yang kita maksain pakai sasis VS tapi pakai bumper depan belakang, Super One bumper depan belakang. Ya mungkin karena kekurangan budget gitu, kita cuman mentok rollernya paling sepasang di depan 2 gitu. Itu pun roll karet yang 14 mm, tau gak sih, yang bawaan sasisnya tuh. Cuman kita beli mur di bawahnya, kita di bumpernya gitu. Akhirnya kita pede buat ngelepas itu. Dan larinya gak terlalu cepat sumpah. Dan larinya gak begitu cepat Tamiya kita ini. Sampai akhirnya kita mutusin buat patungan buat beli baterai yang kayak bisa di charge gitu, kayak baterai Sanyo. Yang gue tahu dulu pertama gue beli baterai yang bisa di charge, mereknya tuh Sanyo. Terus dapat patungan buat beli charge-nya juga. Hampirnya bisa kebeli lah gitu, yang dimana ya powernya cuman Sanyo gue tahu tuh cuman 700 berapa ya baterainya tuh, 700 apa 800 apa 900 ya, 700 kalau nggak salah. Itu ya karena baterainya tuh powernya gede juga kan, jadi otomatis Tamiya kita speednya nambah dikit lah gitu. Cuman nggak secepat yang apa awal kita lihat orang-orang yang main itu gitu. Karena juga mainnya mereka ya
base-nya tuh ya speed gitu. Masalah stabil apa enggak, mereka kan ada bumper sama roller masing-masing, depan kan 4 belakang 4 depan 4 itu. Sedangkan kita masih kurangan budget dan masih nabung-nabung lah gitu. Dan ada mungkin teman gua yang ekonominya lebih lebih menunjang gitu, lebih menunjang. Dia bayar orang bukan bayar sih, cuman dia bahasanya kayak kita ngelilit tuh gitu sama yang jaga di tokonya itu, ngelilit mungkin sekitar berapa ya, 50.000 apa dulu apa 30.000 ya, lupa. Itu ngelilit untuk ininya doang, tembaganya di ininya aja, apa sih, angkurnya gitu. Belum dengan magnetnya. Gue juga nggak ngerti dulu kayak gitu tuh, gue nggak ngerti banget gitu, nggak paham gitu. Jadi dia habisin buat ngelilit angkurnya, dia beli magnet sama tabung, sama dia beli magnet kalau nggak salah, magnet putih kalau nggak salah. Itu magnet putih kencang banget, jangankan apa itu, semuanya bisa diangkat mungkin sama magnet itu saking kerasnya gitu. Dia beli itu, dan pas Tamiya-nya udah dilepas, gila larinya kayak setan cuy. Dan akhirnya kita ada pemikiran lagi, kita harus beli dinamo nih, kita harus upgrade kayak gitu nih, harus upgrade biar kencang-kencang nih gitu. Akhirnya kita mulai lagi nabung apa, saking gue diheranin sama bapak gue, main apa sih gitu katanya gitu, saking penasarannya gitu bapak gue dulu. Main apa ini nih, saking udah nggak berjalannya waktu tuh, sampai kita udah masuk kelas 6 mau SMP, ada udah SMP itu sampai kelas 5 kayak gitu, main terus Tamiya terus ini nih gitu. Sampai akhirnya mungkin bapak gue penasaran gitu, pengen ikut juga gitu. Dan namanya orang tua mungkin ya nggak mau lihat anaknya kok Tamiya, anak saya gini kasihan dia gini nabung, mungkin dia mikirnya orang tua ya gitu, ngelihat orang kan Tamiya yang gitu ya, yang biasa orang-orang dewasa yang main di situ ya kebut gitu. Akhirnya bapak gua menginvestkan uangnya gitu untuk kesenangan anaknya gitu. Gua dibeliin toolbox kalau nggak salah, itu gede banget, sama beberapa kit sama beberapa parts gitu. Akhirnya dia yang rakitin, dia yang masangin gitu, dibantu-bantu gitu. Akhirnya dia juga beli juga gitu bapak gua dulu. Main-main gini, ngerelain bayar-bayarin ngelilit dinamo gitu. Pokoknya ya gua nggak pikir lah, bapak gua juga nggak pikir habis berapa gitu zaman dulu. Karena nggak ada kelas-kelasan juga kan, karena main bebas gitu. Akhirnya dia juga bikin Tamiya Slop sama Tamiya Speed kalau nggak salah. Sampai gua mikir, wah gila. Sampai gua ngelepas Tamiya bapak gua dan Tamiya gua tuh, gua ngambilnya tuh pakai spon itu, ngerti nggak sih? Pakai spon gitu biar tangan nggak sakit gitu. Jadi dimana soalnya dulu ada yang ngambil gitu Tamiyanya, tangannya berdarah gitu, luka gitu tangannya gitu, saking gila cuy itu. Apa ya, Comet Heli anjir itu. Sampai gitu, wah, sampai gue ngerasa, wah ini nih Tamiya kencang nih. Gue di teman-teman ya kayak disanjung-sanjung lah gitu. Padahal kalau sekarang gue mikir sih, itu bapak gue yang main gitu, bukan gue kata gue. Sampai gue bisa nyeting-nyeting sendiri, dan gue bisa ngelilit sendiri gitu. Gue belajar kan ngelilit sendiri, gue bisa. Itu waktu zaman SMP gue udah bisa ngelilit sendiri, nggak bohong gue. Terus main sampai SMP gitu. Kadang ada ada fundraise, mungkin turnamen apa sih namanya, ya pokoknya itu dah race gitu gua ikut. Tapi race-nya tuh yang Tamiya bebas gitu, asalkan speed kencang aja udah. Paling kelas-kelasannya ya paling kelas-kelasan kayak angkurnya yang harus gini mungkin, atau nggak boleh pakai magnet putih gitu, pakai klasifikasinya kayak gitu. Akhirnya gue ikut gitu. Gue pernah ya paling nggak pernah ke tempat satu, paling kedua tiga lah gitu.
Sistemnya kan siapa yang paling cepat nyampe finish dulu gue ikut tuh. Sama berapa lap kan gitu. Sama yang keluar ya gugur gitu. Yang zaman dulu tempat gue tuh masih awam lah gitu mungkin. Tapi menurut gue tuh gila keren banget. Tapi sampai waktu gue masuk SMA gue udah mulai malas-malas sih karena bosen gitu kan, begitu-begitu aja kelas-kelasannya juga mainnya yang sempit aja gitu, baterai dimana angkurnya juga ngelilit, sampai ada angkur yang ngelilit khusus baterai ABC gitu, gila sampai ada gitu. Apa sih apa sih namanya itu buat lilitannya tuh, gue lupa lagi namanya saking ini, pokoknya itulah yang khusus baterai ABC gitu. Dan gue pernah nyoba gitu, tapi kalau pakai baterai yang lain dia pelan. Kalau pakai baterai ABC gila kenceng banget sumpah itu, angkur itu lilitannya tuh. Saking gitu gue, dan begitu-begitu aja gitu mainnya, nggak ada yang lain gitu. Akhirnya gue bosen gitu kan, gue bosen waktu SMA. Dan sekarang yang ngelanjutin itu adek gue tuh, dia mulai seneng main Tamiya tuh, mulai lagi kayak generasi baru gitu. Dia main sama teman-temannya, gue suruh nih aja bawa Tamiya gue gitu. Mau main di mana emang? Gue tanya gitu kan. Dia bilang mau main di track yang pertama tempat gue main gitu, yang track 2 jalur yang wah ini sih kelas-kelasannya emang umur-umuran dia, gue bilang gitu. Ya udah bawa ini aja, nih kan Tamiya kencang nih, gue kasih aja kan, gue zaman SMA itu soalnya. Gue kasih ke dia, gue tanya gimana, wah nggak ada yang berani lawan bang di track yang ini kata itu. Akhirnya gue kasih tahu di sini nih ada track nih yang panjang, kalau mau main situ aja, kadang kalau hari Jumat ini ada turnamen, ntar kita kesana bareng-bareng aja gitu. Akhirnya gue ajakin gini gitu. Ya sampai gue lulus SMA gue udah bosan, nggak pernah ngupdate tentang Tamiya gitu lagi kan. Dan ada namanya kita SMA itu udah pergaulannya udah beda, lingkungannya beda. Teman gue ada yang udah gak ada yang main Tamiya, malah ada yang main cewek gitu misalnya gitu. Ya fuckboy cap-cap apa ya, cap-cap jamur lah yang mainnya di lingkungan sekolah gitu. Udah beda, gue juga udah zaman itu kesibukan gue dari SMP kan, gue sibuk ini ikut ekskul bola gitu sampai SMA gitu. Jadi gue jarang banget main Tamiya. Gue sambil itu kan sibuk latihan bola gitu. Gue ngikutin bola dari SD juga sih, cuman gue latihan gitu di ekskul sekolah gitu kan. Ya ngerti lah gitu, zaman sekolah kita kayak gitu. Jadi gue kadang dan main Tamiya juga kelas-kelasannya gitu-gitu aja gitu, yang mesti pakai bumper begini. Dan gue udah hatam gitu yang kayak gitu. Dan waktu kuliah, gue kuliah waktu itu di Jogja, di salah satu universitas swastanya gitu. Gue nggak nyebutin kampusnya apa dan di mana ya, nggak perlu juga. Pokoknya gue waktu di Jogja itu, gue waktu itu ngeliat lagi ada sebuah toko di daerah Janti, toko Tamiya. Gara-gara gue liat sosmed sih, kok Tamiya apa nih ya, gue bilang gitu. Tamiya apa nih ya, liat kok ada bintang gitu, dan harganya juga lebih jauh dari harga Tamiya yang zaman dulu gue tahu gitu. Dan setelah gue tanya-tanya, oh ini yang Tamiya ori gitu. Dan di Lombok itu gue tiap pulang kampung nanya, ada main ori nggak sih itu? Nggak ada, paling nggak kita beli ori tuh online gitu, dan datangnya tuh semingguan gitu dulu. Wah gila ya, gue tuh kita nggak ada Tamiya kayak gini ya gitu. Akhirnya gue sempatin kadang di sela-sela gue nggak ada kuliah dan lagi nggak ada tugas, gue sempatin buat beli juga gitu Tamiya pertama ori gitu. Itu zaman kuliah, sumpah gak bohong, gue itu zaman kuliah itu. Dan gue beli Tamiya ori yang pertama gitu. Ya, dan gue tanya, ini kalau kita balapan di sini klasifikasinya kayak gimana ya gitu. Gue nanya-nanya teman gue yang main Tamiya di Jogja gitu. Oh kalau sini kita mainnya gitu yang STB gitu. STB apa itu, gue bilang gitu. Tamiya standar box gitu. Ada kelasannya juga kayak STCB gitu. Kalau STCB apa?
ya Tamiya standar crossbox gitu. Ada juga STB plus gitu. Oh, jadi nggak ada yang pakai bumper gitu ya? Gue bilang gitu. Nggak ada, itu mah udah zaman zaman lawas itu. Sekarang kan kelas-kelasannya ada gitu katanya. Ada yang STO untuk yang advance-nya gitu, yang next level lah gitu, tingkat lanjutnya gitu. Gua oh iya gitu. Akhirnya gua sambil nanya sama teman gua gitu, mainnya gini gitu. Kalau yang STB tuh kayak gini gitu. Oh, sambil main gitu. Dan kalau fundraise gue jujur di Jogja cuman berapa kali ikut gitu ya. Karena makanya gue kesel kan gitu. Kenapa sih kalau kita main standar box tuh, gue yang kayak STB Pro yang ini, kenapa sih orang-orang pada make SFM gitu? Sampai gue jujur gue juga make SFM dulu, sampai kenapa sih gitu. Dan ada yang bilang settingannya lebih enak gitu di track-track yang mainnya, track-track yang kayak nggak terlalu main speed gitu, tracknya yang kayak dimana kayak lebih yang stabil gitu, yang main gitu sama banyak tikungan sama loncat sama intercharge-nya gitu. Oh gitu. Tapi kenapa sih seharusnya kan kalau sasis yang beda-beda juga kan bisa soalnya beradaptasi juga kalau kita tahu settingannya gitu. Jadi ya gitu, gue pertama nge-YouTube ya isinya awal-awal game gitu, main game. Akhirnya gue saking unek-unek gue nih, gue mau keluarin di mana gitu. Akhirnya gue nge-YouTube lah tentang konten gue Tamiya gitu, yang gue kayak mencari hal yang baru gitu, yang gue ngomong kenapa sih mesti SFM terus, main STB Pro SFM terus, main ini SFM gitu. Gue udah ada videonya juga kan di awal-awal, gue nggak perlu jelasin, kalian bisa nonton sendiri. Gitu gue yang YouTube gitu, mulai dari konten Tamiya gue gitu. Apa gue beda dari channel yang lain? Mungkin di mana channel yang lain mungkin lebih sering teseran gitu dan main kayak gitu, karena gue bosan gitu. Gue mau bikin sesuatu yang baru gitu, nggak monoton gitu. Misalnya kayak mesti teseran di videoin lah, ini di videoin lah. Gue nggak gitu. Jadi gue apa yang orang belum lakuin, gue mau lakuin itu. Gue mau explore lagi yang sesuatu yang baru gitu. Makanya itulah kenapa gue nge-YouTube gitu, dan mulai konten gue yang dimana ya masih mungkin orang-orang mungkin belum ada yang paham gitu, belum sepemikiran. Tapi gue yakin seiring berjalannya waktu pasti ada yang juga yang sepaham sama gue juga gitu. Pasti ada juga yang, karena gue mikir ya sesuatu yang monoton yang kayak gitu, yang udah bosen gitu ya, gue nggak bakal lakuin gitu, karena itu menurut gue bosen gitu. Karena gue orangnya suka explore gitu, mencari sesuatu yang lebih baru gitu, dan mencoba dan eksperimen sendiri gitu. Kenapa gue kebanyakan bacotnya daripada kontennya? Ya kontennya paling ya begini doang. Paling gue bikin SCP pakai sasis lain, nyobain lagi, dan gue teseran tapi nggak gue videoin gitu. Nanti kalau ada waktunya lah gitu, karena gue sekarang sampai selesai kuliah dan sekarang gue kerja di Jakarta di suatu perusahaan yang jalan dalam bidang keamanan keamanan informasi gitu. Jadi gimana gue kalau ada bener-bener libur gitu, gue baru bisa ngupdate dan bikin video gitu, dan jarang gitu. Tapi gue usahain kayaknya tahun-tahun ini kayaknya gue ada banyak waktu senggang deh kayaknya, jadi nggak terlalu banyak kerjaan juga, jadi gue bisa konsisten dikit lah buat YouTube gue gitu. Oke, lanjut lagi di cerita gue, lanjut lagi ke kalau gimana sih kalau gue ikut fundraise gitu, apa gue mesti prioritasin tempat pertama atau ngambil BTO atau dapat podium gitu apa enggak. Kalau gue sih terus terang aja, kalau masalah BTO mau podium apa gitu, itu bonus lah. Tapi yang lebih gue kedepanin tuh ya pengalaman sama
happy-nya aja sama serunya aja gitu ikut kayak fundraise kayak gitu. Tapi itu sih kalau yang baru-baru main aja sih, cuman itu ya. Tapi tetap sih kalau sekarang ya namanya ikut fundraise atau balapan kayak gitu ya prioritas ya podium gitu. Tapi walaupun nggak dapat ya, tapi seenggaknya pengalaman dapat sama serunya juga dapat dan ininya juga dapat gitu, banyak dapatnya gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu walaupun ikut tapi nggak dapat podium ya, namanya mungkin belum beruntung mungkin ya. Kadang gue juga gitu, kadang ikut yang fundraise gitu, cuman ya untung-untungan sih kadang. Kalau gue nggak terlalu, misalnya gue nggak terlalu mikirin podium apa tuh, intinya gue dapat nanti itu paling ya seenggaknya BTO lah gitu. Jadi Tamiya-nya gue setting kebut-kebut buat ngejar BTO-nya gitu. Kalau udah dapat yang paling BTO yang paling cepat kan udah aman, tinggal selesaiin race aja gitu. Tinggal setting biar nggak kelontang, yang penting aman sama tetap laju aja udah. Ya dari bacot-bacotan gua sepanjang berapa jam tadi, udah berapa menit, mungkin kalian udah ada yang pusing mungkin, atau udah ada yang tidur mungkin. Kan gua udah bilang ini bisa jadi pengantar tidur kalian juga ya, suara-suara om-om gemes ini. Ya tapi ke depan gue bakal explore coba hal-hal baru lagi yang belum biasa, yang belum gue lihat sebelumnya di tempat gue, lingkungan gue, tempat main Tamiya gitu. Gue bakal coba gitu apa yang baru gitu ya, mungkin seenggaknya biar kita sama-sama tahu bareng lah gitu. Dan gue mungkin bakal tetap update video gue. Itu paling gue biasa update kalau kalau hari-hari biasa, hari-hari kerja paling gue update tuh Kamis jam 12 siang biasanya kalau hari Kamis. Tapi kalau untuk hari Minggu sama Sabtu, biasanya weekend, paling gue uploadnya hari Minggu pagi atau enggak Minggu sore gitu, jam 4 sore lah gitu. Sorry banget di video ini yang durasi 1 jam gua out of topic gitu, gua keluar dari konten apa yang gua video ini nih. Jadi kebanyakan gua ngoceh-ngoceh gak jelas sama cerita-cerita ya, juga cuman pengen ngeluarin unek-unek dan gimana cerita gue gitu. Udah paling gua mau curhat lah atau cerita gitu, udah cuman gue niatnya cuman itu aja sih, pengen ngomong banyak gitu. Karena gimana ya, gue orangnya tuh sangat benci dengan apa ya, dengan situasi di saat gue tuh sendiri dan gue butuh teman atau butuh orang buat ngobrol gitu. Karena gue orangnya lebih suka ngobrol gitu ya, walaupun ngobrol sama orang yang lebih tua apa, gue yang penting ngobrol aja udah, apapun ininya, topiknya, pembicaraannya gitu. Jadi ya malum lah, jadi gue banyak ngomong gitu, atau bahasanya mungkin cerewet gitu ya, mungkin gitulah gitu. Namanya kan orang juga beda-beda gitu kan. Mungkin kalau gue review Tamiya yang di video ini mungkin di akhir video ya. Jadi kalau kalian yang ada mungkin bosan dengan ocehan atau obrolan gue yang sepanjang tadi itu, mungkin kalian bisa skip di video akhirnya. Gue nge-review dikit Tamiya inilah gitu. Seenggaknya ada gue review lagi dikit, seenggaknya ada konsistennya lah dikit dari video ini gitu. Gue mau ngomong apa lagi ya? Ternyata ngomong sendiri itu juga gimana ya, capek sendiri gitu, yang apa mesti dikeluarin gitu. Tapi gue lihat di video-video gue, dari komentar-komentar kalian di video-video sebelumnya, banyak yang nanya ini Tamiya beli di mana gitu, tokonya apa gitu. Oke, gue tegaskan sekali lagi, gue nggak punya toko sama sekali. Gue nggak punya toko. Tapi ada yang gue balas juga, kalau kalian mau beli Tamiyanya itu offline, ya kalian cari-cari aja di wilayah kalian. Kalau gua taunya tuh, gua kasih tahu aja lah toko yang offline yang sekiranya gua tahu gitu. Kalau di Lombok
kalau di Lombok. Kalau di Mataram nih, gue kan ada tempat 3 main kalau gue pulang kampung ke Lombok. Kalau gue mudik, gue biasa belinya di daerah ada Udayana mungkin namanya ya, tapi mungkin udah gak ada trek itu. Jadi ada di wilayah Gunung Sari, kalian bisa cari sendiri perumahannya tuh di mana gitu. Kalau di Jogja gua cuman taunya itu ini Pak De Ridwan Tamiya. Gua nggak di endorse, gua nggak di apa, gua cuman ngasih tahu kalian aja biar enak nyari. Di Jogja tuh dia tokonya di Janti, di pas setelah turun dari jembatannya Janti. Ntar ya pokoknya kalian cari aja lah di IG-nya tuh Ridwan Tamiya ada tuh. Kalau di gue tinggalnya di daerah, gue kerjanya kan di daerah Jakarta Selatan. Kalau di sekitaran situ gue biasanya, tapi gue mainnya di ini wilayah BSD Serpong. Kalau Tamiya biasanya kalau di situ gue beli offline-nya di Cubic, ada Jordan Toys biasanya gitu. Situ juga ada tracknya, kalian bisa juga main situ. Ini nggak apa ya, juga cuman sharing-sharing aja tempat beli ya gitu. Kalau yang online sekarang banyak yang nanya kalau toko yang online gitu belinya di mana gitu. Sebenarnya di tiap aplikasi jual beli online kayak Shopee, Tokopedia atau mana gitu udah ada gitu. Cuman kalau gua sih pribadi gue lebih suka nyaman pakai Shopee gitu. Karena gue biasa belanja situ ya, ada toko. Jadi dia kalau kita beli Tamiya yang ori dan serinya itu lama nggak premium kan, itu nggak include dinamo tuh. Jadi gue beli misalnya situ, ntar dari tokonya tuh dia inisiatif ngasih bonus dinamo gitu, mesin gitu. Jadi ya syukur gitu ada bonusnya gitu kalau beli yang non premium. Kalau yang premium kan pasti udah include dinamo tuh. Gue lebih nyaman sama tokonya tuh kalau nggak salah GG model Tamiya gitu. Kalian bisa cari aja kalau kalian misalnya nggunain Shopee. Kalau di Tokopedia, tapi biasanya kalau toko-toko lain juga udah ada toko online-nya kok sekarang. Jadi udah gampang sih 2021. Gila kalau orang masih nggak mau jualan online tuh ya lo bakal ketinggalan cuy. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi udah semua udah gampang, kalian bisa googling juga gitu. Sudah serba apa gitu, udah serba gampang untuk ditemukan apa-apa gitu, cari apa aja. Kalian bisa tanya Google aja lah sisanya gitu. Kalau kalian masih bingung ya nggak apa-apa lah, kalian komentar-komentar aja videonya gitu. Tanya-tanya aja nggak apa-apa, it's okay boy. Oh ya, sama ada yang komentar, bang giveaway-nya kapan gitu. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi sih kalau video gue atau bukan nyampe sih, cuman kalau subscribe gue ada target sebenarnya. Target tuh ya 20.000 lah, 20.000 subscribe. Gue pasti bakal giveaway Tamiya gue cuy. Tamiya yang gue koleksi. Kalau yang balap ya enggak, cuman yang buat gue koleksi, misalnya yang kayak video gue yang unboxing sama rakit gini, gue tuh nggak pakai balap dan itu gue simpan. Nah gimana nanti kan kalau gue gimana mungkin channel ini ke depan kalau ada subscribernya nambah terus, gue pasti bakal bagiin cuy. Gue pasti bakal ngasih gitu. Ya ibaratnya itu rasa terima kasih gue lah sama kalian yang udah bantu-bantu buat nonton video gue, like video gue gitu, sama sharing video gue gitu. Oh iya, gue juga mau bilang dari video-video gue yang lama, mungkin kalau menurut kalian kan gue kayak ngejelek-jelekin para pemain-pemain Tamiya juga, cuman nggak jelek-jelekin. Jadi gue cuman ngeluarin apa yang gue rasain aja, yang menurut gue nggak nyaman gitu. Yang dimana ya contohnya kayak yang gue jelasin di video-video sebelumnya gitu. Itu kan cuman unek-unek gue aja gitu, apa yang mesti gue keluarin. Dan mungkin gue bersyukur ya, gue kayak lebih lega gitu ada yang sepemikiran gitu sama gue gitu. Dari komentar-komentar kalian gue lebih senang jadinya ada yang satu sepemikiran gitu. Makasih juga ya buat kalian yang udah nontonin terus, dan ya seenggaknya walaupun beberapa dari kalian
Mungkin ada beberapa orang mungkin komentarnya tuh nggak apa namanya, nggak satu frekuensi gitu, tapi ya udahlah, mau bilang apa juga, mungkin mungkin pikirannya belum sampai, mungkin mungkin di lingkungannya begitu-begitu aja, mungkin ya kita biarin aja, udah. Aduh, capek cuy ngomong sejam. Ya tapi nggak apa-apa lah, mungkin ini cara gue challenge diri gue sendiri, dimana gue kan pengen nyobain suatu hal yang baru gitu, dan gue juga pengen ngobrol gitu, pengen ngomong aja gitu, udah pengen ngomongin, keluarin apa yang menurut diganjel di pikiran gue gitu, sama unek-unek, udah gitu aja. Gue mau ngomong apa lagi ya? Sumpah capek gue cuy. Oh ya, mungkin dari kalian mungkin ada yang nanya, kok ini nguploadnya yang Tamiya yang kelas STB Pro aja sih gitu, sama ngomongin. Iya karena kenapa gue upload video yang paling kebanyakan bahasnya STB Pro, main yang STB gitu, karena gue lebih suka main yang STB cuy, gara-gara ya nggak perlu pakai bumper depan belakang gitu, gue nggak perlu modif yang lain gitu, yang secara menurut gue yang simple ya main STB Pro gitu. Lo cuma nambahin beberapa part dari kit yang baru gitu, lo cuma nambahin beberapa kayak ban, kayak roller gitu. Jadi menurut gue selain simple dan mudah gitu mainnya gitu. Kalau kalian nanya gue main STO apa enggak, gue ada Tamiya STO, cuman gue jarang ikut balapnya gitu. Kalau yang STO gue cuman tes-run biasa aja, karena menurut gue belum terlalu gimana ya, belum terlalu suka gitu, belum terlalu nyaman gitu main STO. Gue lebih nyamannya main STB Pro gitu, main STB yang murni, STB Pro, TOB++ gitu. Gue lebih nyaman yang main itu gitu. Jadinya kenapa konten gue ini kebanyakan STB Pro gitu. Ya karena ya itu, apa yang gue upload apa yang gue suka gitu. Gue upload apa yang gue suka, gue bikin video-video yang menurut gue suka gitu. Karena ya itu seperti yang gue bilang tadi gitu, gue nyaman, gue suka gitu. Mungkin ini stylenya gue gitu, mungkin itu aja sih mungkin kenapa gue jarang ngepost yang STO gitu. Gue nggak seperti channel-channel yang lain, gue udah bilang gue mau jadi nge-explore sendiri, nyari suatu hal yang sendiri gitu. Tapi di next video mungkin entah kapan, mungkin gue pasti kayaknya bakal upload ada beberapa tentang konten STO sih, cuman nggak tahu kapan gitu. Jadi ya kalian betah-betahin aja lah di sini gitu, nonton video gue gitu. Ya mungkin itu aja. Mungkin kalau ada kalian mungkin penasaran, mungkin gue bakal ngomong sejelas-jelasnya di video yang durasi 1 jam ini gitu. Sama gue bahas apa lagi ya? santai. Kalian bisa nonton video gue sambil kalian tiduran, rebahan, ngopi sambil ngerokok, nge-pods, nge-vape gitu, santai-santai aja gitu. Oh ya, gue bakal bahas channel YouTube gue juga untuk menit-menit akhir. Mungkin video paling akhir gue baru bakal jelasin Tamiya ini ya gitu, Tamiya Broken G ini. Tapi sekarang gue cerita aja, gue awal nge-YouTube tuh, channel gue sebenarnya video pertama gue itu ada tentang sebuah pembelajaran mungkin ya bagi teman-teman yang kuliahnya ambil jurusan teknik informatika, dimana video pertama itu gue buat tutorial tentang Kali Linux. Mungkin bagi kalian yang kuliah teknik informatika mungkin kalian tahu gitu, kalau yang nggak tahu ya udah nggak apa-apa, di skip aja gitu. Tapi lama-kelamaan gue kayaknya nggak cocok gitu, nggak cocok jadi pengajar gitu. Gue beralih lah main game gitu. Gue coba semua game, dari game yang mobile maupun game PC.
Ya karena kalian tau lah budget anak kuliahan. Budget anak kuliahan tuh nggak banyak budget gua. Dan videonya nggak begitu rame juga. Jadi gua channel gua ngupload berbagai banyak kontennya yang dari game gitu, beda-beda game atau game yang ini gitu. Tapi menurut gua capek juga ya, gua mesti ini ataupun gua mesti jago main. Gua nggak jago main, gua mainnya biasa aja. Selama itu gua masih nge-explore apa ya gitu, dan gua baru kepikiran lagi setelah gue mulai main Tamiya dan apa yang gue rasain, ketidaknyamanan gue yang gue rasain saat gue main hobi gue ini ya ada di video sebelumnya. Itu gue keluarin unek-unek gue semuanya sampai video kemarin gitu. Jadi ya ini mungkin konten yang menurut gue paling nyaman gitu, yang gue kerjain gitu. Menurut gue sih gitu. Tapi kalau kalian penasaran, kalian mungkin ya bisa lihat sendiri dah di channel gue tuh. Dulu gue itu awal video pertama gue tentang Kali Linux dan ada game. Setelah itu ada juga video yang beberapa gue hapus karena itu nampilin muka gue, dan gue mikir wah kayaknya kalau gue nggak mau lah gitu ditahu-tahu sama orang gitu. Jadi gue nggak aktifin facecam, jadi gue video di ini aja gitu, di video gini gitu yang biasa gue ngobrol yang nggak kelihatan muka gitu. Jadi ya simpelnya kayak gini lah gitu. Untuk yang nanya, mungkin ada kalian yang nanya, lu nge-recordnya pakai apa sih bang gitu. Gue nge-recordnya simpel aja sih. Kalau dulu sih gue ada kamera, cuman kameranya gue jual gitu karena gimana ya? Karena terlalu gede gitu. Dan sekarang kan HP zaman sekarang nih udah bisa nyaingin kamera-kamera buat ngevlog gitu ya. Jadi gue cukup pakai iPhone aja gitu buat semua video gue gitu. Gue record pakai iPhone gitu. Ya namanya iPhone, ya kalian tau lah kualitas kameranya kan kayak gimana gitu, nggak ada obeng gitu. Jadi ya itu sangat membantu gitu iPhone, yang nggak perlu gue beli equip yang lain. Tinggal gue modal HP sama modal tripod, udah sisanya gue edit sendiri nanti kayak gini. Jadi itu tuh aja curhat kisah YouTube gue yang tidak seberapa dan beberapa equipment gue yang gue butuhin gue pakai gitu, nggak terlalu ribet. Yang mungkin menurut kalian wah ribet paling ini yang enggak gitu. Yang gue pakai yang seperlu-perlunya aja, apa yang gue butuhin itu yang gue pakai gitu. Jadi gitu aja. Sama gue ada baca komentar yang kebanyakan gimana sih kalau main STB Pro gitu, Tamiya gue sering kelontang gitu atau ya nggak stabil gitulah gitu. Ya kalau saran gue udah bilang kalau yang biasa kelontang, coba aja roller depan kalian itu kalian ganti pakai yang 8 mm gitu. Terus apa namanya, sudutnya tuh agak miring gitu. Di channel-channel yang lain ada kok yang bahasnya gimana mesti nyeting roller biar lebih miring gitu. Kalian bisa cari sendiri karena gua nggak bikin tutorial yang kayak gitu. Mungkin video di channel yang lain ada tetangga gitu yang channelnya bahasanya Tamiya juga, kalian bisa nonton gitu. Ya sebenarnya channel yang lain-lain juga ada gitu, cara break in atau cara settingan atau cara warnain cup body juga ada gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau gue main, kalau misalnya kelontang gue setting di rollernya gitu, gue agak miringin dan gearnya gue ganti, gear setnya gue ganti. Kalau kalian mau main yang speed ya menurut gue ya kalian harus main yang gear ukuran 371 apa ya, 371. Intinya warna gearnya tuh kuning dan biru gitu, kuning biru gitu. Itu yang speed. Kalau kalian mau yang main itu, kalau gue sih pribadi gue lebih suka main yang itu gitu.
kalau settingan gua gitu. Kalau misalnya kelontang ya kalian bisa ganti lagi gearnya yang ukuran berapa, tergantung tracknya juga. Soalnya kalau di tracknya langsung kan kita nggak tahu mesti gimana, apa yang kejadi gitu, di mana dia kelontang gitu. Jadi kalian yang ini sendiri gitu. Tapi kalau saran gue sih itu aja gitu, saran gue. Mungkin dari kalian kalau ada yang mau nanya gue, nih gue kepedean banget nih kalau ada yang nanya. Gue aja yang udah ngomong. Kalau misalnya gue main STB Pro, gue lebih sukanya tuh jujur nih. Kalau gue lebih sukanya tuh pakai sasis TZ, Super TZ. Gimana ya? Gue suka aja gitu sama sasisnya gitu karena dari zaman SMP itu, dari zaman dulu gua main kan, gara-gara gua ini sukanya sama Magnum kan gitu. Terus waktu Magnumnya ada Cyclone tuh kan, sasisnya seperti TZ tuh gila. Gua seneng banget sumpah sama sasis TZ. Gua sering banget tuh make sasis TZ kalau ada fundraise, sampai ditanyain sama orang, "Mas," katanya gitu, "pakai sasis SFM aja ini enak, pakai ini," katanya. Gue iyain aja gitu. Sampai gue digituin sama orang loh sumpah. Gara-gara pernah kelontang sekali, dan gue setting lagi gitu. Mungkin gue dilihat setting terus gitu. Mungkin dia gergetan, mungkin nyuruh pakai yang ini gitu. Tapi gue kan bilang gue masih nyari settingan gue biar ini stabil gitu. Dan akhirnya ya gue pernah ngerasain BTO dengan sasis itu. Cuman kalau podium mungkin belum. Kalau podium belum karena gue gimana ya, banyak urusan juga kerjaan, jadi gue jarang ikut juga gitu lagi. Sama yang sasis gue suka tuh Super 2 gue suka. Super 2 enak, makanya kan ada karbonnya juga, sasis karbon. Kalau gue pakai sasis AR dan FMA kayak gini, gue risihnya tuh di bagian roller depannya ini, di depan rollernya ini ya, karena slotnya itu cuma satu, slot lubang buat untuk rollernya itu. Jadi kalau misalnya retak atau apa, ribet banget, tau gak sih? Lu mesti ganti sasis lagi, dan kalau sasis barunya itu kendalanya gak sama, lu mesti ganti lagi gitu. Beda dengan karbon yang lebih awet dikit lah gitu. Dan menurut gue juga sasis TZ juga awet dikit lah gitu. Ya tapi nggak seperti karbon. Kalau ada semisal sasis karbonnya, gue pasti borong itu sasis TZ kalau ada karbonnya. Karena enak cuy, gue suka beda yang dari yang lain gitu. Emang gue suka aja gitu. Seandainya kalau misalnya gue ngotot mau ngejar podium, ya udah gue sasis yang di recommended, ya udah gue pakai itu gitu. Kalau misalnya gue pengen loh gitu. Tapi karena ini kan gue explore, gue cari-cari sendiri lagi gitu. Jadi itu ya menurut gue itu hobi gue gitu. Kalau mau mungkin kalian mungkin beda lagi, gue nggak tahu juga karena ini apa yang gue rasain, apa yang gue seneng gitu. Jadi ini cuman sekedar curhatan gue gitu. Tapi seperti yang gue bilang, gue cuman suka tuh 2 sasis kalau balap yang pakai main STB Pro atau CB biasa gitu. Ya sasis TZ sama Super 2. Kalau semisal ada dari sasis-sasis yang baru kayak AR, kalau kayak FMA gitu, gue lebih prefer suka yang FMA ini gitu. Ya keren juga, ada bumper bagian belakang depan, pengaman gitu. Kalau kayak rem, kayak brake-nya gitu. Kalau AR kan di belakang gitu. Jadi gue lebih suka yang FMA gitu. Karena ya gue bilang, gue bisa lihat ya FMA menarik aja sih gitu. Asik. Enak gitu buat di ini juga. Si Broken Gene ini gue suka banget modelnya gitu, dan ada versi FMA-nya juga. Oh iya, untuk FMA nggak cuman Broken Genie aja, cuman ada yang lain juga. Kalian bisa cari sendiri di toko online, toko ini banyak gitu. Tapi gue lebih suka Tamiya yang gini. Kalau yang apa nih, yang ceper-ceper gini, yang tipis-tipis kayak yang kemarin gue upload si Phantom Blade itu ceper banget. Kalau semisal gue nemu settingannya yang enak buat main itu, buat STB Pro, sumpah gue bakal pakai itu terus. Cuman untuk sekarang kan gue masih ya explore gitu, nyobain gitu. Nyobain settingan gitu. Oke, kita ketemu di akhir video, dimana ini Tamiya udah gue selesaiin rakit gitu. Wah cuy, gila, lega juga gue ini video-video menit-menit akhir.
Gila, sejam gue rakit di Tamiya cuy. Itu udah benar-benar tempo yang paling lambatnya gue rakit gitu. Biasanya gue ngerakit Tamiya nggak sampai segini loh, nggak sampai sejam-jam gini. Tapi gue mau challenge diri gue sendiri, ya mungkin gini dah. Oke, ini dia nih, Broken G Premium sasis FMA. Bisa kalian lihat tuh, sumpah ini keren banget cuy gitu. Yang dimana dari cup bodinya aja ini udah ada stiker khusus buat warna yang sisinya silver ini loh. Jadi enak gitu dilihat. Dan kuncinya juga gue suka, sasisnya gitu, akar belakangnya juga gue suka. Roller Scorpion, ini roller Scorpion kayak apa, mirip roller Scorpion di belakangnya nih, gue suka banget. Ya mungkin ada kemungkinan gue bakal ikutin Broken G FMA gue ini STB Pro, yang dimana nanti mungkin kalau gue jadi STB Pro ya seperti yang kalian tahu, bannya mesti gue ganti ban ininya dengan yang hard gitu. Yang hard kan ada gitu, yang merah marun bisa, yang hitam juga ada hardnya gitu. Yang penting hard aja udah. Kalau roller depan gue masih ada stok roller 8mm, mungkin gue bakal ganti juga. Untuk dinamo, ya dinamo tergantung regulasinya gitu. Semisalnya balapannya mesti pakai seri tune ya tune, dan kalau misalnya pakai regulasinya cuman dinamo Mabuchi bawaannya, ya udah pakai Mabuchi, yang lo tinggal break in aja udah biar speednya naik. Ya nggak banyak sih, tapi tergantung ini juga sih, hoki-hokian juga sih kalau break innya bagus. Cuy, mungkin segini aja video gua kali ini. Wah, gue lega banget gue bisa bikin video durasi sejam, gue ngobrol, dan gue merasa lega, yang gue merasa lebih baik juga. Ditunggu video selanjutnya ya. Pantengin aja lah, mungkin gue bakal explore lagi tentang konten-konten yang lain. Ya, gitu aja video-video gue. Thanks for watching.